kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Bu Nurul sebagai coach. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Jadi saya akan menilai coach sesuai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana coach menyampaikan pertanyaan berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan sampai lupa, proses coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tuh, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu Nurul kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Oke, kompetensi ya Pak ya, yang akan saya kembangkan ya. Yang pertama adalah kesadaran penuh. Terus yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Yang ketiga mendengarkan secara aktif, Pak. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Nurul kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Gimana Pak tadi Pak? Kompetensi mana yang ingin Ibu Nurul kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya. Yang paling ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif Pak. Gitu. Kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Indikator pencapaian saya ya Pak ya, saya ingin coaching saya itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya, gitu Pak. Oke, demikian dulu nggih Bu untuk pra-observasinya. Silakan Bu Nurul lakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Alhamdulillah saya baik. Bu Nurul gimana? Alhamdulillah Pak, saya juga kabarnya baik. Hari ini kenapa nih kira-kira kok mukanya seperti ada sesuatu yang mengganjal seperti itu? Nah ini Bu, jadi sebenarnya di kelas saya itu saya punya sedikit masalah. Jadi banyak dari siswa saya itu datangnya terlambat. Dari siswa yang datang terlambat ya Pak ya. Jadi apa yang ingin Pak Rizky capai dari pembicaraan kita sekarang? Oke, jadi saya ingin mencari solusi agar siswa saya itu bisa berangkat lebih tepat waktu gitu Bu. Jadi solusi untuk siswanya bisa datang tepat waktu ya Pak ya. Oke, saya paham. Terima kasih sudah berbagi dengan saya ya Pak Rizky ya. Jadi kita akan fokus untuk mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu lagi ketika dia berangkat ke sekolah. Mari kita mulai ya Pak ya. Bu, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dari skala 1 hingga 10 seberapa besar nih tingkat ketepatan waktu di sekolahan Bapak untuk siswanya, begitu Pak. Kalau skala 1 sampai 10 ketepatan waktunya mungkin masih di angka 5 ya Bu ya, di separuh. Jadi dari 14 siswa saya itu sekitar 7 anak yang masih suka terlambat Bu. Dan itu bervariasi Bu, kadang cuma 5 menit, cuma 10 menit. Nah itu yang terkadang mengganggu pembelajaran di pagi hari Bu gitu. Oh begitu ya Pak ya. Dari pandangan Pak Rizky, sehari-hari kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan siswa masih sering datang terlambat? Kalau dari faktor mungkin yang pertama dari kebiasaan bangun pagi siswa. Yang kedua mungkin pembelajaran ketika pagi hari itu masih terlalu monoton mungkin Bu gitu. Monoton ya Pak ya jadinya. Oke, saya paham Pak. Kemudian menurut Bapak nih, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini? Kalau kekuatan yang saya miliki tentang pembelajaran ini,
mungkin saya punya akses ke orang tua Bu, ke orang tua, ke lingkungan anak, jadi saya sedikit banyak tahu mengenai kebiasaan anak di rumah. Oh, baik Pak. Sekarang, adakah peluang atau kemungkinan menyelesaikan yang bisa Pak Rizky lihat? Kalau menyelesaikan mungkin saya bisa membuat kegiatan pagi itu mungkin menjadi lebih menarik, Ya. sehingga anak-anak itu ketika berangkat pagi sebelum ke sekolah itu mereka menanti-nantikan pengen segera ke sekolah gitu Bu. Oh, oke, sama penyelesaian dengan keterlibatan orang tua ya? Iya, dengan orang tua juga saya mungkin akan berkolaborasi dengan orang tua supaya Iya, bisa menyiapkan anak ketika pagi hari supaya tidak terlambat. Oh, begitu Pak. Kemudian nih Pak, apa rencana Bapak untuk mengatasi keterlambatan itu? Mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan, saya akan berkolaborasi dengan orang tua, Ya, kolaborasi dengan dengan rekan orang tua. sejawat saya juga, Uh-huh. supaya kegiatan pagi itu menjadi lebih menyenangkan dan juga orang tua itu lebih antusias untuk menyiapkan anaknya di pagi hari. Oh, oke Pak. Sekarang kegiatan seperti apa nih yang menurut Pak Rizky itu bisa sesuai dan bisa meningkatkan semangatnya anak itu? Kalau kegiatan mungkin ketika pagi hari Ya, saya mungkin bisa menyiarkan video yang memotivasi. ya, video Kan motivasi. anak itu cenderung, wah pagi-pagi ada video, saya harus berangkat supaya nggak telat gitu. Iya. Satu mungkin. Yang kedua mungkin bisa dengan kuis. Jadi semakin anak itu lebih cepat ke sekolah, soalnya mudah. Tetapi kalau belakangan soalnya menjadi makin sulit gitu. Jadi mungkin bisa memotivasi anak. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Anda sudah bisa menggambarkan atau menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya nih Pak, apa prioritas tertentu dalam rencana ini? Kalau prioritas mungkin saya memprioritaskan kepada anak yang sering terlambat. Ya, Kemudian prioritas yang kedua kolaborasi dengan orang tua. kolaborasi ya Mas ya. Oke, itu adalah langkah yang bagus ya Pak ya. Bagaimana dengan jangka waktunya sekarang? Kalau jangka waktu lebih cepat lebih baik Bu. Jadi dalam sebulan ini saya mungkin bisa melihat hasil yang positif. Bagus Pak. Untuk selanjutnya adalah evaluasi nih Pak. Bagaimana Pak Rizky bisa mengukur keberhasilan rencana ini? Kalau ukuran mungkin saya bisa menuliskan di lembar presensi Ya. siapa anak yang masih terlambat, siapa yang Ya. sudah tepat waktu gitu. Jadi anak bisa terukur kedatangannya. Wah, hebat loh Pak. Namun dalam setiap rencana ya Pak ya, pasti ada sebuah tantangan atau enggak hambatannya. Bagaimana Pak Rizky berencana menghadapi tantangan tersebut? Kalau tantangan mungkin saya akan bekerja sama tadi Bu dengan orang tua, dengan rekan sejawat dan juga seluruh elemen di sekolah. Oh, begitu ya Pak ya. Iya. Terdengar sangat-sangat bagus sekali ini Pak Rizky. Lalu bagaimana komitmennya dari Pak Rizky terhadap rencana aksi tersebut? Kalau komitmen saya pasti berkomitmen penuh karena ini memang program yang saya kerjakan. Oh ya, terus siapa ini Pak yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Kalau membantu ya semua Bu, semua elemen di sekolah mungkin bisa membantu saya. Oh, gitu ya Pak ya. Terus bagaimana dengan tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini Pak? Tindak lanjutnya saya akan segera mengeksekusi supaya kegiatan positif tersebut bisa berjalan. Wah, hebat sekali Pak. Saya percaya nih kalau Pak Rizky bisa menyelesaikan rencana ini dengan baik. Jika ada perkembangan ya Pak Rizky ya, atau nanti Pak Rizky membutuhkan saya kembali, jangan ragu untuk berbicara lagi dengan saya. Gitu Pak. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Sama-sama Pak. Oke Bu, tadi Bu Nurul sudah melakukan coaching dengan Pak Rizky. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Pak, hasilnya itu sangat baik dan sangat memuaskan Pak. Oke, alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan alur tirta ya Pak ya, Nggih. sehingga saya mampu menggali potensi dari coach saya untuk coach saya itu bisa
menyelesaikan masalahnya atau solusi yang dia dapatkan. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke Bu, untuk menurut saya sebagai observer, Ya. proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan Bu Nurul sudah menjalankan alur sesuai dengan alur Tirta. Ya. Kemudian Ibu Nurul juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ya. sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga melihat bahwa coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi ya Pak ya, itu dengan memunculkan alur tirtanya dengan cara sering-sering berlatih seperti itu Pak. Oke. Jadi begitu nggih Bu nggih. Iya. Semoga selanjutnya kita bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian saja observasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.